Sebelum dimulai, softnya dirapikan. Agak dijaga jaraknya. Ini kosong. Ini kosong. Monggo maju. Monggo, maju, Pak. Ini kosong. Lebih utama soft depan daripada belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para jemaah sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah mulia, yaitu belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita bahas bahwa manusia dalam mempelajari agama Allah niatnya ada 3 macam. Niat yang pertama adalah niat yang hukumnya diharamkan. Ketika seorang belajar agama, membaca, mengkaji, tujuannya adalah dunia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenaran, tujuannya untuk mendapatkan kedudukan, tujuannya untuk mendapatkan sanjungan dan perkara-perkara dunia lainnya. Maka ini adalah niatnya diharamkan. Maka kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindarinya. Niat manusia dalam belajar agama yang kedua adalah yang hukumnya mubah. Ketika seorang belajar agama, dia membaca, dia mengkaji karena dia senang dengan ilmu. Dia senang belajar, senang membaca. Ini hukumnya mubah, hukumnya adalah boleh. Tapi seorang muslim tidak boleh sekedar sampai pada tingkatan ini. Walaupun biasanya ini adalah niat kita ketika kita baru mengawali belajar. Ketika mengawali belajar, dorongan pertama untuk belajar, untuk membaca adalah karena hobi baca, karena senang ilmu. Ini hukumnya boleh, tapi ini kurang. Adapun yang ketiga, dan ini perintahkan, adalah ketika kita belajar agama, tidak lain tujuannya adalah ibadah dan at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sahhat niyatuhu. Mempelajari ilmu agama itu keutamaannya tidak bisa dibanding apapun
bagi siapa yang niatnya benar. Imam Ahmad menjelaskan niat yang benar adalah yang pertama dan pondasinya dia ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bertujuan ingin mengangkat kebodohan dari orang lain untuk menyampaikan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini berkaitan dengan kesempurnaan iman dan amal serta agama kita. Setelah itu baru watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Saling memberikan wasiat dan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Ini berkaitan dengan menyempurnakan orang lain. Tapi kita sampai pada pembahasan, yaitu kita akan masuk pada surat Al-Kafirun. Dalam mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi setiap umat, karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Kita belajar surat-surat pendek. Atau kenapa Al-Mu'allim masukkan surat-surat pendek pada pembahasan kitab ini? Alasan yang pertama adalah karena dalam surat-surat pendek dari Al-Quran yang ada di Juz Ammah banyak membahas tentang akidah dan keyakinan. Banyak membahas tentang akidah dan keyakinan. Berarti ini membahas separuh daripada pembahasan Al-Quran. Karena isi Al-Quran kalau disimpulkan adalah khabarun wa tolabun. Berita, Allah memberitakan berkaitan keimanan yang wajib kita imani. Dan ini banyak tercantum dalam surat-surat pendek dari Juz Ammah. Kemudian pembahasan yang lain berkaitan tolak, tuntutan, perintah dan larangan. Dan itu banyak ada dalam awal-awal dari surat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah. Kemudian alasan yang kedua kenapa Al-Mu'allim masukkan surat-surat pendek dalam pembahasan kitab beliau ini yang judulnya pelajaran-pelajaran penting. Alasannya adalah karena kebanyakan yang kita baca dalam ibadah sholat kita atau yang sering kita dengar ketika kita sholat berjamaah adalah surat-surat pendek. Sehingga apabila kita menghafal surat-surat pendek, kemudian kita memahami artinya, memahami tafsirnya, kemudian kita gunakan untuk sholat sehari-hari, sholat wajib, kita juga gunakan untuk sholat-sholat sunnah. Seorang sholat malam baca surat-surat pendek, dia paham arti dan maknanya, maka ini banyak memberikan pengaruh dalam kenikmatan dalam beribadah dan memberikan pengaruh dalam kekhusyukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kafirun ini surat yang dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Di samping namanya dinamakan dengan surat Al-Kafirun, diambil dari ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Ikhlas karena kandungannya surat ini ada senada dengan surat Al-Ikhlas yang intinya adalah pemurnian ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dua surat ini sering digabungkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sunnah sebelum subuh, rokaatul fajr, yang dikatakan baginda Nabi 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, rakaat pertama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca surat
Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad. Ketika beliau sholat sunnah setelah maghrib, setelah Al-Fatihah, rakaat pertama adalah baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. 2 rakaat setelah tawaf, setelah qul ya setelah Al-Fatihah, rakaat pertama adalah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Dalam sholat witir 2 rakaat terakhirnya, kalau 3 rakaat disunahkan baca surat Al-A'la, kemudian 2 rakaat terakhir qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat terakhirnya qul huwallahu ahad. Menunjukkan bagaimana agungnya surat ini. Jadi seorang muslim ketika membaca surat ini, maka dia menutup malamnya. Ketika dia sholat witir, berarti menutup malamnya dengan membaca 2 surat tadi. Dan ketika dia sholat sunnah fajar setelah adzan sebelum subuh dengan membaca 2 surat tadi, berarti dia membuka harinya dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, yang memberikan makna dan penekanan akidah yang kuat, ibadah murni kepada Allah, dan meniadakan bentuk kesyirikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyarul muslimin, poin yang kedua berkaitan dengan muqaddimah, berkaitan dengan surat qul ya ayyuhal kafirun, berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian dengan dakwah tauhid. Terus selama di Makkah 10 tahun hanya berdakwah tauhid. Kemudian setelah itu di akhir-akhir beliau berada di Makkah, baru turun perintah sholat. Adapun zakat yang lainnya itu ada disyariatkan di Madinah. Orang-orang musyrikin berusaha sekuat tenaga, mengerahkan segala kemampuan mereka untuk menutup dakwah tauhid yang mengajak ibadah murni kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selainnya. Maka orang musyrikin dengan berbagai macam usaha, dengan menghalangi manusia untuk mendengar Al-Quran, dengan mencemarkan nama baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menuduhnya sebagai tukang sihir, seorang majnun yang gila, penyair, dan seterusnya. Begitu pula mereka memberikan tawaran-tawaran. Kalau ingin jabatan dan engkau mau meninggalkan dakwah tauhid, kita akan kasih padamu jabatan. In aradta mulkan malaknak. Kalau ingin kekuasaan, tujuanmu kalau dakwah ini, Islam ini tujuanmu kekuasaan, kita kasih. Kalau kita akan mengatakan, wah kita terima dulu, dan kita rubah semua. Tapi baginda Nabi tidak demikian. Karena perubahan yang ada di atas itu ada dampak dari perubahan akar rumputnya. Ketika sebuah pohon akarnya baik, maka pucuk daunnya kena dampak, dia akan menjadi baik. Sebagai mengungkapkan para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, demikianlah penguasa kalian. Maka ketika ingin memiliki penguasa yang soleh, kita diperintahkan untuk mensolehkan diri-diri kita. Bertawari apabila engkau ingin kuasa, kita kasih. Jika engkau ingin harta dan engkau mau berhenti dari tauhid, kita kasih harta. Jika ingin memilih wanita yang paling istimewa supaya tidak ada tauhid, dikasih sama orang-orang musyrikin. Tapi semua pintu itu Rasulullah tidak mau menerima sebab
dakwahnya ini akan hilang. Karena ini adalah pondasi dakwahnya para nabi, para rasul. Akhirnya apa? Segala sesuatu kok tidak mempan sama baginda Nabi, sama Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menyampaikan, "Hai Muhammad, gini aja, berunding. Kamu menyembah Tuhan kita setahun, nanti kita akan menyembah Tuhanmu setahun gantian. Kompromi kita, kerjasama." Kira-kira bagaimana? Kalau orang tidak memegang prinsip, dia pun akan menerima tawaran ini. Ini sudah pol-polan orang-orang musyrikin ngasih tawaran ini. Sampai mereka mau nyembah Allah setahun, tapi nanti syirik lagi dengan syarat kau meninggalkan dakwahmu ini. Tapi masalahnya Islam itu tidak kenal sekutu. Nyembah Allah ya, nyembah yang lainnya tidak ada dalam Islam. Imma iman wa imma kufur. Kalau nggak iman, karena apabila beribadah kepada Allah, kepada selainnya, atau kepada Allah kemudian beribadah kepada selainnya, jatuh dalam kesyirikan, maka amalnya runtuh. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau Muhammad berbuat syirik, kata Allah, amalmu akan runtuh semua, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Perkiraan orang musyrikin mesti mau ya Muhammad, kan diumpani. Tapi tidak demikian dakwah Islam itu. Ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melarang baginda Nabi. Kemudian turunkan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin." Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selamanya, biar tidak ada harapan orang musyrikin ditutup. Kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan seterusnya sampai ujung ayat, lakum dinukum waliyadin. Kemudian kesimpulan daripada surat ini, antum perhatikan, surat ini ada dua kesimpulan aku sebelum kita bahas. Surat ini Qul ya ayyuhal kafirun mengandung dua kesimpulan yang aku. Kesimpulan yang pertama adalah ini ibtal dinil musyrikin. Surat ini adalah menyatakan dengan jelas dan tegas akan batilnya dan rusaknya agama orang-orang musyrikin dengan aneka ragam namanya, dan kebenaran agama tauhid, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua dari surat ini yang paling mendasar adalah yaitu ta'yisuh. Surat ini memutus harapan orang-orang musyrikin supaya mereka tidak berharap kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengikuti ajakan mereka. Rasulullah tidak akan sepakat dengan mereka, maka diputus dengan ayat ini. Selamanya tidak akan mau mengikuti seruan mereka. Taib, kita awali surat ini. Surat ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Karena definisi Makkiyah dan Madaniyah yang paling tepat adalah Makkiyah yang diturunkan sebelum beliau hijrah ke
Madinah. Tapi kalau Madaniyah diturunkan setelah beliau hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di Makkah. Jadi timbangannya bukan tempat tapi waktu, sebelum atau setelah hijrah ke Madinah. Itu pendapat yang rajih insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, umumkan Muhammad, sampaikan terang-terangan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa saja yang kalian sembah dari Tuhan-Tuhan selain Allah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah selamanya. Selamanya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wahai orang-orang kafirin. Maka ini memutus angan-angan orang musyrikin, memutus harapan orang musyrikin, supaya mereka tidak berangan-angan berharap Rasulullah akan mengikuti mereka selamanya. Ini urusan prinsip ketuhanan, ibadah, akidah, tauhid. Maka ini menunjukkan Rasulullah itu berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah, yang tampak maupun tidak tampak. Rasulullah berlepas diri dengan ucapannya, Rasulullah berlepas diri dengan keyakinannya dari peribadatan mereka, Rasulullah berlepas diri dengan amal perbuatannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini prinsip paling mendasar yang saat ini banyak manusia lupa dengan prinsip ini. Padahal belum tentu dapat kedudukan. Kadang disuruh ibadah kepada selain Allah, siap. Perbuatannya sudah dia jatuh dalam keyakinan berbeda dengan agamanya, dapat dunia tidak pasti. Dikasih umpan supaya mau mengucapkan selamat kepada agama lain atas lahirnya Tuhan. Tuhan kok lahir? Lam yalid walam yulad. Dikasih umpan, dia akhirnya mau mengolah. Nggak boleh. Kalau ada non muslim jatuh, bangunkan. Kecelakaan, Anda bangunkan. Dia mau tenggelam, Anda selamatkan. Dia kelaparan, boleh Anda kasih makan supaya tidak kelaparan. Tapi kalau berkaitan prinsip, tidak boleh. Kamu masuk ke ibadah kepada kami ibadah kamu, tidak boleh. Kamu ucapkan selamat kepada agama kami ucapkan selamat agama kepada kamu, tidak boleh. Takut perkara duniawi, berbuat baik pada mereka itu boleh. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, karena non muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Tidak melarang untuk apa?
untuk berbuat baik kepada mereka, tabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Karena Islam mengajarkan adil kepada teman maupun lawan. Maka bedakan antara al-wala dengan al-bir. Kalau berbuat baik secara perbuatan yang tampak boleh. Tapi kalau loyal, wala itu loyal, berkaitan dengan keyakinan, Anda mencintai keyakinannya, Anda membenarkan keyakinannya, Anda membenarkan agamanya, tidak boleh. Ini adalah prinsip yang diajarkan oleh surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga, wala antum a'biduna ma a'bud, wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Walaupun mereka mengatakan kamu sembah Tuhan kami setahun, kami akan menyembah Tuhanmu setahun. Walaupun toh mereka menyembah Tuhan kita setahun, menyembah Allah setahun, tapi kemudian menyembah selain Allah, mereka menyekutukan Allah, itu sama dengan tidak menyembah Allah, sama dengan tidak ibadah. Karena ibadah kepada Allah itu harus murni kepada Allah semata. Maka ini beda. Inilah bedanya antara ibadahnya umat Islam dengan ibadahnya orang-orang yang menyekutukan Allah. Ibadahnya umat Islam ahli tauhid itu murni kepada Allah semata, tidak menyembah selainnya. Tidak menyembah para malaikat, tapi menyembah Tuhannya para malaikat. Tidak menyembah nabi yang hidup maupun yang mati, tapi beribadah kepada Tuhannya para nabi. Tidak menyembah langit, tidak bumi, tidak matahari, tidak bulan, tapi menyembah Tuhannya makhluk-makhluk tersebut. La ta'budu lisyamsi walal qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan menyembah matahari, jangan pula bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakan itu semua. Allah pencipta secara esa, maka Allah wajib diibadahi secara esa. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita. Katakan Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, korbanku, hidup dan matiku untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar setiap hari dalam salat. Wala antum abiduna ma'bud. Maka kenapa orang-orang musyrikin sudah mengatakan kami akan menyembah Tuhan setahun Muhammad, dengan syarat kamu mau menyembah Tuhan kita setahun? Kenapa tetap dikatakan oleh Allah? Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Karena selama manusia itu nyembah Allah tapi masih nyembah selain Allah, itu sama dengan tidak menyembah Allah, sama dengan tidak ibadah kepada Allah. Karena tidak ada kemurnian, maka ibadah harus murni. Sebagaimana sholat itu tidak dinamakan sholat tanpa toharoh, tanpa bersuci, maka begitu pula ibadah itu tidak dinamakan ibadah
apabila tidak murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang keempat, Allah kuatkan lagi. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abidum ma abadtum." Dan aku tidak sekali-kali beribadah kepada apa yang kalian sembah. Ini ada dikuatkan kembali. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga sekali-kali tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Diulang untuk menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah sekali-kali tidak pernah ibadah kepada selain Allah. Begitu pula orang-orang musyrikin sekali-kali tidak ibadah kepada Allah. Selama mereka masih syirik, walaupun mereka sesekali ibadah kepada Allah, tapi masih menyembah selain Allah, adanya peribadatan kepada selain Allah itu meruntuhkan amalnya. Itu menjadikan amalnya tidak dianggap. Sebagaimana sholat itu tidak akan terwujud tanpa toharoh, begitu pula ibadah itu tidak akan terwujud tanpa adanya keikhlasan dan pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Begitu pula sebagaimana sholat itu bisa hapus, batal dengan adanya hadas, begitu pula ibadah itu bisa rusak dengan adanya yang menodainya, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para nabi takut dari perbuatan syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam di antara doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, jauhkan aku dan anak turunku dari ibadah kepada berhala, pada patung. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, jika Ibrahim tidak merasa aman dari perbuatan syirik, apakah lalu kemudian manusia seperti kita merasa aman dari perbuatan syirik? Dijelaskan dalam kitab Al-Qaul Mufid oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, la yakhafu minasyirki illa muwahhid wa la ya'man minasyirki illa munafiq. Tidak ada yang merasa takut dari kesyirikan kecuali seorang bertauhid. Kalau dia tauhid, dia akan takut dari kesyirikan. Dan tidak ada merasa aman dari perbuatan syirik kecuali seorang dalam hatinya ada kemunafikan. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti, jangan sampai berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menjadi sifat yang lazim. Ibadah kepada Allah murni, inilah ibadah. Ibadah musyrikin, ibadah yang tercampur, ibadah juga kepada selain Allah, ini tidak dinamakan ibadah. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Apa ayat ini? Untuk perhatikan, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlepas diri dari agamanya orang-orang musyrikin dan konsisten dengan agama Islam, agama tauhid, murni ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat lakum dinukum waliyadin itu i'lanul bara'ah la i'lanul ikhtiyar.
ayat ini terkadang sering manusia salah dalam memahami ayat ini. Dengan memahami ayat ini adalah memberikan pilihan. Mau agama ini silahkan, agama ini silahkan. Bukan demikian. Tapi maksud ayat ini adalah Nabi terang-terangan menyampaikan berlepas diri dari agama selain agama yang beliau bawa. Oleh karena itu dalam hadis Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Ma min yahudiyyin wala nasraniyin sami'a billadzi ursiltu bihi wa lam yu'min illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada Yahudi, tidak pula Nasrani, dia mendengar kalau aku diutus oleh Allah, kemudian dia tidak beriman, maka dia akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Maka ayat ini bukan memberikan makna pilihan, tidak. Tapi ini adalah menyampaikan kelugasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ini suatu yang beda. Maka agama kalian, agama kalian. Bukan maksudnya ini memberikan pilihan, tidak. Bahkan kadang pakai dalil yang lainnya untuk menguatkan pemahaman yang salah. Firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Siapa yang ingin beriman silakan beriman, siapa yang ingin kufur silakan kufur. Kalau dibaca sekilas koyok bener. Ini ancaman. Jadi ayat ini maksudnya adalah ancaman. Dan antum pun paham dalam bahasa sindiran. Istidrak, dilulu, ya. Dilulu. Kalau disuruh beriman tidak mau, suruh baik nggak mau, ya terus no. Bukan maksudnya suruh berbuat jelek, tapi apa? Namanya dilulu. Makanya ayat tadi ada lanjutannya, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina nar. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang zalim, orang-orang musyrikin itu neraka. Maka istilahnya menjelaskan ayat tadi. Maka ayat ini sangat agung sekali dan bisa kita tarik beberapa faedah penting. Yang pertama, adalah berlepas diri, kewajiban berlepas diri dari agamanya orang-orang musyrikin. Dan perlu dipahami tadi, bedakan antara loyal dengan berbuat baik. Berbuat baik manusiawi boleh, tapi loyal kepada keyakinannya tidak boleh. Kewajiban berlepas diri dari agamanya orang-orang musyrikin. Kemudian faedah yang kedua, ibadah itu harus murni kepada Allah. Karena ibadah tidak dinamakan ibadah, karena ibadah tidak akan dinamakan ibadah apabila dicampuri dengan kesyirikan. Ibadah tidak dinamakan ibadah apabila dicampuri dengan kesyirikan. Sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat apabila tidak ada toharoh. Apabila tidak ada toharoh. Itu yang dapat kita bahas
Pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan memberikan keyakinan kita yang benar dan bisa mengamalkan kandungan daripada surat yang agung ini dalam ibadah kita maupun dalam keyakinan dan pemahaman agama kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.